ada faktor penekan yang mungkin di ujung podcast kita ini namanya TH atau thorium. Jadi pembangkit listrik tenaga thorium itu bukan uranium yang mengandung radiasi yang parah. Tenaga thorium ini membuat listrik cuma 0,4 sen dolar. Itu memakai teknologi hydro? Pakai nuklir reaktor. Nuklir. Tapi bahannya bukan uranium, bahannya thorium. Indonesia penghasil thorium terbesar di dunia. Ini kegedeannya. Mas Batiku, misalkan nih dari penguasa nanti meminta Mas Madiku untuk menjadi Menko atau Menteri, itu gimana? Ya, jadi karena ide-idenya kan luar biasa. Saya pikir saya kalau ditanya sumbangasi untuk negara kan, saya lebih baik ya berada menjadi think tank-nya. Siapapun yang jadi presidennya, kita menjadi think tank-nya. Untuk berpikir bagaimana negara ini bisa menjadi full power gitu ya. Saya kasih contoh nih. Ini contoh aja. Churchill waktu tahun 36-39 itu ingin perang lawan Jerman. Seluruh pejabatnya itu sebenarnya udah nyalinya udah kita damai aja sama Jerman, semua nyali, cuma dia doang yang berani. Kemudian Churchill itu memanggil ekonom, saya nggak sebut namanya karena terlalu banyak. Dia memanggil di ekonom mereka untuk menganalisa namanya cost accounting. Berapa biaya untuk menang perang? Cost accounting dihitung, misalnya perlu benang sekian ribu kilometer, perlu paku sekian banyak, perlu ferro besi sekian banyak, perlu nikel sekian banyak, perlu koper sekian banyak untuk buat tank, dihitung rinci, setahun setengah ngitungnya. Itu puluhan orang ngitung, kemudian ada sebuah number, sekian billion pound. Di printing money underlay-nya project gitu. Amerika begitu dapat informasi itu, FDR, Franklin Delano Roosevelt bilang, aku mau dong dihitungin Amerika untuk menang perang. Karena itu Amerika terakhir, maksudnya tahun 42-43 kan. Karena dihitung dulu cost accounting. Print, Boeing harus nyiptain gini, Donald Douglas harus nyiptain ini, Lockheed, itu setelah dihitung dulu cost accounting-nya. Nah, sama seperti Indonesia, pada saat Indonesia mau punya grand plan 2045 mau jadi number one country in the world secara ekonomik tentunya. Kalau Indonesia sekarang 1,1 triliun dolar atau 1.100 billion GDP-nya, number one country sekarang Amerika itu kan 22 triliun, China tuh 19, kita 1, menjadi 20 triliun, valuasinya naik 20 kali kan, artinya itu udah top 3 atau apa grand plan-nya. Maka Bappenas itu membuat grand plan rinci mau diapain, power plant mau dibangun dam berapa, UKM mau dibangun apa, grup Tankorps ini minta berapa banyak, plan berapa, dikasih standby loan untuk gitu, dirinci mau bangun negara ini untuk tahun 2045 menjadi number one kan, dirinci, printing money berdasarkan itu, underlay-nya itu. Jadi saya suka mengkritik gini, lu kok berani ngutang sama dolar, kok nggak berani ngutang rupiah sih? Kita mungkin negara nggak punya dolar, tapi kita punya rupiah pasti. Nah itu yang kita buat planning negara ini pasti bisa jadi number one karena kita punya underlying sumber daya alam dan cuma punya manusia yang sangat siap. Ini yang saya pikir siapapun presidennya nanti, termasuk kalau Pak Jokowi mau jadi 3 kali atau dia mau jadi wakilnya Pak Prabowo, monggo gitu ya. Tapi Indonesia harus begini di 2045. Kita kasih sebagian plannya. Saya harap sih di challenge juga sama ekonomi yang lain sehingga kita ketemu, ini nih kita sepakat 2045 the first country, number one country secara GDP. Harusnya itu bukan mission impossible. Harusnya gitu ya. Jadi kita bukan untuk berbeda, karena kenapa saya bilang saya bukan makhluk politik. Politik itu divided. Tapi bisnis united, Pak. Ya kita bersatu di dalam bisnis gitu. Kita pasti berpisah dalam politik, Pak. Gitu kan. Saya pikir kita nggak usah bicara politik. Kita tidak pernah berbeda pandangan politik kita karena kita NKRI garis lucu gitu ya. Terus kita berbisnis aja gitu bernegaranya gitu, Pak. Kalau memikirkan growth dari negara, memang saat ini sih single digit semua ya. Tapi ternyata dari sisi para pebisnis itu kan 5% itu kan mungkin average. Kan ada yang di atas 10. Itu kan, ada yang 30, ada yang 20, juga ada yang minus. Betul. Nah, tentunya
untuk naik 20 kali lipat itu juga kalau di perusahaan ya, gampang, itu bukan sebenarnya sesuatu yang sulit. Bener, kan ya. Itu. Jadi kalau kita CAGR-nya bisa 36, bisa. Wah itu double itu ya. Bisa. Makanya jadi, itu Bapak punya pengalaman itu kan. Ya, tapi kan skalanya kecil ya, skala cuman usaha aja, cuman bisnis aja. Kalau itu di scale up kan sebenarnya teorinya begitu kan sebenarnya. Ya, saya juga melihat di masa pandemi, setelah pandemi ini ya, pendapatan pajak Presiden ngomong naik 58%. Itu juga menurut saya luar biasa sekali ya. Berarti negara ini kan punya dana yang mana itu bisa untuk infrastruktur atau itu transportation atau pelabuhan atau apapun ya. Betul. Tapi saya memang heran sih, negara Indonesia ini kok setiap tahun mesti minus gitu ya, selalu defisit gitu. Meskipun penghasilannya meningkat tapi selalu defisit gitu. Jadi memang kebutuhannya lebih banyak. Lebih banyak. Itu tadi untuk SBI kan juga itu mendapatkan pinjaman tentu dari masyarakat juga ya dalam mata uang rupiah ya. Jadi tetap itu pun dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau nanti pemerintah yang nanti nih, ya beliau lagi juga nggak apa-apa gitu. Pemerintah nanti itu hari pertama tuh Bank Indonesia kita buat planning dalam setahun 2 tahun. Ditutup, dibubarkan dalam tanda petik bukan negatif, tapi dijadikan dirjen moneter di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga kalau jadi nggak independen gitu. Nggak independen. Jadi sedangkan di negara Amerika segala independen kan? Trump hampir melakukan itu. Oh, mau digabung? Trump hampir melakukan itu. Cuman karena Trump kalah aja. Dan sekarang dia nyoba sekali lagi gitu ya. Jadi konsep saya ini ada 2 calon presiden dan presiden yang mirip dengan kita. Satu Bernie Sanders dari Partai Demokrat, 2 Donald Trump. Ini dia mengambil MMT. MMT itu guru besarnya adalah Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya yang tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlay-nya gold menjadi dolar underlay-nya utang gitu ya. Terus tahun 89 Deng Xiaoping memutuskan mengadopsi MMT karena Michael Hudson menjadi guru di Peking University, jadi seluruh politbiro itu murid dia. Sehingga printing money itu biasa. Dan setelah itu Argentina dan Turki mengadopsi modern monetary theory. Dan saya pikir, saya ini suka dengan Hudson, prinsipnya dia, saya adopsi MMT versi Indonesia. Jadi ini agak berbeda dengan yang ortodok, dengan yang saat ini dilakukan, karena printing money itu banyak yang nggak setuju, gitu. Nah, balik kalau nggak ada backupnya kan ya. Kalau nggak ada backupnya, kan seperti orang tulis cek kosong, cek aja Pak. Kalau nggak ada isinya, kan percuma underline-nya. Underline-nya project. Nah, saya sering mengilustrasikan kalau Pak Hermanto adalah presiden, saya adalah menteri PUPR, saya bilang Pak, kita perlu 10 triliun untuk bangun 1 juta rumah gitu kan. Oke. Bu Menteri, terbitin 10 triliun kasih ke Menteri PUPR. Begitu 10 triliunnya ada, nih Menteri BUMN, uang sekian untuk membangun, ya kan? Infrastruktur, terus dia kasih ini Krakatau Steel sekian besinya, ini pabrik semen sekian gitu. Begitu ini jadi, masyarakat bayar tapi nggak boleh ada bunga. Parah aja misalnya 1 meter persegi 2 juta, ya 1 meter persegi 2 juta. Begitu masuk, kasih ke Bank Indonesia lagi dibakar. Masuk Bank Indonesia dibakar duitnya. Inflasinya mana? Bendanya ada. Itu yang kita sebut, lah kita nih kaya, tapi konsep ekonominya gak berani, nyalinya nih gak cukup berani. Saya nanti bisa kasih sebuah video ke Bapak, karena gak sempet ini. China Pak, ada 130 kota yang kalau dulu kayak Cimahi kali, sekarang gedenya udah kayak Jakarta gitu kan. Bisa dibayangkan dari tahun 80 sampai anggap tahun 2020, itu 40 tahun kira-kira. Itu mereka membangun, bangunannya itu hampir mungkin 13 miliar meter persegi. Itu kalau diuangkan itu mungkin 32 triliun dolar. Siapa yang mau ngutangin Pak? Terus kok bisa berdiri itu gedung? Gitu. China kalau tidak melakukan ini,
dengan double standar currency, nggak pernah segede gini. Saya pernah bilang, tirulah Cina, jangan follow Cina, itu beda nih. Yeah. Tiru apa yang dia buat, jangan ngikuti apa yang dia buat gitu. Jangan ngikuti apa yang dia mau, gitu kan? Nah, keberanian kita ini masih kurang karena ekonomi di atasnya agak shock gitu masih bener nggak sih? Nah, apa mungkin karena terlalu banyaknya orang pinter? Ya, nah, itu aja. Ya. Nah, kita ini nggak mudah ya untuk jalankan. Bangsa ini perlu doer, Pak. Perlu orang yang rodo sontoloyo sedikit tapi bejo, Pak. Tapi bejo, Pak. Nah, ini yang kita harap ke depan. Yuk kita bernegara bareng-bareng, mengingatkan bahwa pajak kita lebih. Jadi beberapa kali ketemu petugas pajak, bahkan Ibu ini terus ketemu sama beberapa pejabat pajak, saya bilang, saya ini dulu dapat 100, sampean pajaki 10 saya ikhlas. Kalau Anda mau naikin 20% saya ikhlas, kalau lo naikin gue jadi 200. Yeah. Kebijakan lo itu tidak ada satupun yang membuat gue double income gue. Malah turun jadi 80, lo pajaki 20, lo nemen lo, gue bilang kayak gitu. Bener gak? Jadi, tapi kalau pajak kan menurun ya, Mas Mardigu. Asalnya kan kalau perusahaan kan dari 30 ke 25 turun ke 22. Betul. Tapi kalau UMKM cuma 0,5% dari sales. Nah, 0,5% itu menurut saya termasuk kecil sekali. Nah, yang saya harapkan adalah kebijakannya itu jangan majakinya, tapi naikin pendapatannya. Lu mau naikin silakan gitu loh. Jadi dari 10 atau dari 20 lu naikin jadi 30, gak apa-apa. Tapi ini dong kebijakannya. Jadi saya tuh tidak anti sama kebijakan dia mau naikin, nurunin terserah. Tapi saya mengingatkan, kebijakan lu tuh mempermudah seseorang dari 10 jadi 100 gitu. Tapi yang kita lakukan, Mas Mardigu melakukan melalui PT Santaranya. Nah, ini kan juga bagaimana ekonomi UMKM ini kalau bisa meningkat, otomatis kan impact-nya ini nanti kan bisa lebih besar ya. Kita sebagai pengusaha yang bisa kita sumbangasi kan buat negara. Nah, inilah yang saya bilang. Kenapa kita berpelukan akrab dengan negara, Kementerian Keuangan, OJK. Karena ngomongnya Bosman ini kenceng, tapi hatinya nih NKRI ini, gitu. Jadi mereka begitu sadar, ya sebenarnya kita sih saya sama. Saya condong ya, Mas Mardigu biasanya ya. Aduh, kami ini pengusaha kan tetap tantangannya banyak ya. Bok jangan dipersulit lagi dari sisi nanti perizinan, dari sisi nanti apa yang kita lakukan ini mungkin ada faktor sengaja tidak sengaja, tapi tetap mereka apa ya? Bukan malah memberikan support, tapi mencari-cari gitu ya. Oknum-oknum tertentu itu malah mencari-cari. Sehingga kita kadang-kadang sebel juga ya. Aduh, saya misalnya ini contohnya, saya sudah punya perusahaan recycle. Yang mana perusahaan recycle itu kan harusnya kita mengumpulkan pemulung, kita akhirnya mengolah sampah itu akhirnya bisa menjadi punya nilai tambah. Waduh, tapi dari sisi ketatnya perizinan ya. Nah, kayak gini-gini nih yang menurut saya sih kalau itu kami disupport itu aja sudah ekonomi ini pasti bertumbuhnya juga akan lebih banyak. Contoh lagi misalnya izin-izin ya. Izin-izin tuh kadang kita harus melalui berbagai macam proses yang akhirnya panjang kelamaan buat izin daripada dagangnya. Kita nggak bisa bersaing sama luar negeri loh. Kita kalau mau bersaing akhirnya wah berat. Berat akhirnya ya udah pertumbuhan ekonominya kan nggak bisa lebih tinggi kan. Sesungguhnya pemerintah pusat ya, Mas Mardigu ya. Enggak, ini sudah mengeluarkan OSS ya. Lebih daerah. Nah, nanti daerah mencari-cari lagi nih. Wah, ini kalau semua perizinan dipermudah cuma dengan online, ini gak apa nih ya? Nih. Gak ada uang tali kasih nih. Ini tata ruang ini bisa dirubah kan? Kalau tata ruangnya dirubah kita sudah pusing. Iya. Loh, sudah ada industrinya sekarang jadi lahan hijau misalnya. Atau jadi basah gitu ya. Iya kan? SGB mati nggak bisa perpanjang loh. Betul. Lahannya sudah hijau. Dulunya enggak ya, dulunya jadi hutan kota. Gimana yuk? Coba ini kan ini yang menurut saya yang harusnya pemerintah pusat terus di sini apa ya, otonomi daerah ini kan juga masing-masing ini jadi raja kan ya. Mulai dari lurah, nanti bupati, wali kota. Ini kan juga dipilih oleh rakyat. Gubernur pilih rakyat juga ya. Jadi otoriti dari pusat kan akhirnya juga ya gimana? Nggak terlalu kenceng ya. Mungkin nanti ini agak sedikit
mungkin ya gara-gara Undang-Undang 2002 itu kan akhirnya jadi plus minus lah ya, itu plus minus ya. Jadi mungkin ya suatu hari nanti ya mungkin bupati itu nggak usah pilkada. Biayanya kan juga besar sekali. Dipilih gubernur aja. Jadi gubernur adalah pilkada. Kaki-kakinya itu orang dia aja. Itu lebih simpel bernegara, jadi satu suara satu provinsi itu gitu. Kalau nggak ini raja-raja kecil yang dipanggil gubernur nggak datang, lu bukan dari partai gue, bener nggak? Gitu kan? Gitu. Nah itu ini mungkin ada unsur partai ada enggak? Jadi itu juga ada 540 kabupaten kota segala macam, ya disederhanain aja gitu. Jadi tetap gubernur. Itu kelebihannya. Salah satu kelebihannya China ya, meskipun itu juga menurut saya juga kekurangan ya. Wah, tapi mereka kan otoriter ya. Apa jalan-jalan kan ya. Komandonya mana gampang. Betul, mana ada yang menentang di bawah. Betul. Tapi kalau memang yang di atas itu nanti melakukan satu kesalahan ya, memang kontrolnya nggak ada. Langsung rakyat nggak bisa kontrol. Rakyat kan jadi objek ya. Iya. Jadi memang itu plus minus ya. Saya pernah beberapa kali menyuarakan, wahai pejabat, kalau diam Anda itu lebih menolong daripada Anda bergerak. Iya. Sok-sokan mau bikin wis diem aja. Lu pokoknya pajakmu naik aja. Bener nggak? PAD lu, pendapatan asli daerah lu naik, wis menang aja wis. Gitu ya. Gitu. Karena dia cawe-cawe malah bikin pusing. Niatnya dia mengatur. Tapi yang tadinya sekedar memagari menjadi membentengi, akhirnya memenjara, Pak. Gitu. Nah, jadi saya pernah bilang, kadang-kadang yang paling enak adalah lu diem aja deh. Kita autopilot kok, kita ngerti kok gitu. Nah kita cuma kasih grand plan aja. Oke, ini daerah ini jangan lu ubah-ubah terus gitu ya. Nah saya pikir banyak lah yang kita harus wake up call. Tapi saya pikir alarm-alarm ini suatu hari kesadaran pada muncul, shake hand juga. Kita nggak ingin perpecahan kok di negara ini. Kita pengen itu yang paling penting. Kerja enak. Kontribut swasta saat ini di negara terutama UKM masih terlalu kecil. Saya berharap sebenarnya kita tuh sepertiga, jadi 10.000 triliun oligar, 10.000 triliun APBN, 10.000 triliun rupiah UKM. Itu perfect bernegaranya karena sepertiga. Itu balance. Ini nggak ngatur ini nggak ngatur ini, semuanya untuk benefit bersama. Nah kalau ini terus selama 7 presiden ini terus membesar, malah ini ngecilin yang ini. Terus ini APBN nggak gede-gede, kita nggak akan pernah besar. Dengan kesadaran nih, saya nggak ada niatan satupun membuat ini jadi kecil. Tapi membuat ini besar yang lebih penting. Ini membesar jangan pakai menekan pajak. Ada banyak sumber pendapatan non pajak. Yang salah satunya bernegara harus berani, yaitu memanfaatkan selat di Indonesia. Ada 6 selat di dunia yang besar, disebut Major Strait atau selat itu karena dilewati kapal niaga. Jadi Major Strait pertama adalah terusan Panama dan terusan Suez. Tapi 4 selat di luar itu adalah di Indonesia. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, sama Selat Malaka. Itu kita setiap tahun, kita tahu bahwa di negara di utara Indonesia, itu semua negara produsen. Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Jepang, itu semua negara produsen. Korea Selatan, itu 20% barangnya tuh kok Amerika Utara. 80% ke Asia Barat, Afrika, dan Eropa. Pasti lewat Indonesia. Kalau Indonesia mau berdaulat, tutup itu selat. Jadi mereka harus muter Papua Nugini. Kalau Australia mau ngirim nikel, muter dulu ke ini, itu bisa 3-5 hari lebih jauh. Ongkosnya 2-3% lebih mahal. Lewat Indonesia, bayar 1% pajak. Dari nilai barang, nilainya 2-3 triliun dolar a year nilai barang, pajaki 1. Itu mungkin kita dapat hampir 400-500 triliun. Dan Indonesia harus punya nyali. Harus punya nyali. Karena apa? Kita ngurus sampahnya, kita nggak dapat apa-apa. Iya kan? Tapi kenyataannya kalau saat ini ya, kita kalau kirim pakai kapal ke Medan dengan ke Hong Kong atau ke Jepang, murah yang ke Jepang. Kapal-kapalnya mereka ini karena kapal lewat. Iya. Itu yang dimanfaatin. PR-nya masih banyak ini. Ini perlu nyali. Nah, kita belum bisa action seperti itu karena kita belum punya deterrent faktor. Faktor penekan. Ada faktor penekan mungkin di ujung podcast kita ini, namanya TH atau thorium. Jadi pembangkit listrik tenaga thorium itu bukan uranium yang mengandung radiasi yang parah. Tenaga thorium ini membuat listrik cuma 0,4 sen dolar. Itu memakai teknologi hydro? Pakai nuklir.
nuklir reaktor. Tapi bahannya bukan uranium, bahannya thorium. Indonesia penghasil thorium terbesar di dunia. Jadi kalau power plant tidak berbasis lagi sama batu bara, tidak berbasis lagi pada gas, tidak berbasis lagi pada gasolin atau minyak bakar, tapi berbasis pada nuklir, reaksi, pakai fusi, dan berbasis thorium, maka dunia ongkos listriknya turun 50%. Kadang-kadang negara-negara maju yang saat ini nomor 1, 2, 3 itu kan nggak ingin Pak negara kita ini juga bisa bertumbuh, berkembang menjadi negara maju kan ya. Jadi aturan-aturan itu kan pasti mereka akan buat demikian kolaborasi. Sulit. Jadi untuk menjadi berdaulat, negara besar Tiongkok dan negara besar Amerika kita kasih 20% sini, 20% sini, kita 60. Gitu kan. Jangan pernah sendiri, benar nggak? Jadi mereka yang bangun. Sama, sewaktu kita men-charge 1% dari nilai barang, kita buat insurance. Yang 20%-nya Tiongkok, 20%-nya Amerika. Ikuti mereka. Mereka dapat cuan juga. Itu yang kita sebut punya faktor tekan, gitu loh. Punya faktor pembagi. Nah kalau nggak pernah bagi permen mah nggak fair Pak. Kita pedagang Pak. Kayak gitu kira-kira. Ini waktunya 1 jam setengah lebih nggak kerosok gitu. Jadi Mas Mardigu ini kalau kita terusan juga masih bisa ini ya. Tapi saya mau nambahin satu hal ya. Mas Mardigu ini kan juga filantropisnya juga berjalan ya. Saya juga tahu banyak sekali membina mengangkat yatim piatu ya. Iya. Nah ini mungkin bisa diceritain nih. Iya, jadi saya tuh kaul gitu ya bahwa kan harusnya kalau negara benar ngelolanya tidak ada panti yatim, fakir miskin dan semua karena itu dikelola negara. Tapi saya lihat kayaknya nggak mampu negara ini. Daripada kita cuman bengok-bengok toh, kita berkontribusi. Jadi saya memelihara anak dari umur. Tapi laki ya, kita memang susah karena kalau ada wanita, kakak asuhnya juga wanita, jadi terlalu rumit, jadi kita ngambil laki. Jadi sejak tahun 1996 kita buat Rumah Yatim Indonesia. 96. Sebelum krisis ya. Sebelum krisis. Jadi alhamdulillah udah 26 tahun saat ini. Jadi setiap kita ambil, ya saat ini kita ada 60 lebih panti yang di bawah kita. Satu panti itu rata-rata 100 anak, jadi 6.000 anak kita piara. Terus kita tahu nggak murah dan nggak mudah gitu ya. Betul. Memang ada bantuan dari banyak saudara-saudara kita, tetapi jelas kalau ada hal-hal yang di luar itu ya tetap equity call. Jadi ya, contoh misalnya ada nelpon dari Cibinong gitu, Pak, si anak naik pohon mangga patah kaki. Ya Allah, saya langsung bilang perlu 7 juta ya, itu nggak mungkin dari itu udah pasti ini. Gitu. Itu cerita panjang lah untuk itu dan saat ini kita udah 43.000 anak, jadi kita didik mereka sampai SMA karena kebetulan SD, SMP, SMA kan saat ini gratis kan kalau di sekolah negeri gitu ya. Mereka tinggal sama kita, belajar diniyah, belajar silat segala macam sisanya. Tapi sekolah tetap di luar, kita mondok. Kemudian habis SMA mereka kita lepas ya. Nanti ada tukang ojek lah, ada tukang ini. Anak-anakku banyak. Kalau lebaran penuh Pak. Macam-macam, ada jadi pengusaha karaoke sekarang ya. Bambu juga banyak, yang nganggur juga banyak gitu. Dinamis sekali dan saat ini ada 6.000 anak yang kita asuh gitu ya. Nah, saya berharap tidak ada panti-panti lagi lahir karena ke depan ya harusnya negara yang ngurus gitu ya. Karena sekali lagi nggak mudah dan nggak murah. Jadi saya kadang-kadang mengingatkan pada teman-teman yang suka bawa anak yatim ke rumah, saya bilang jangan pernah lagi karena memang begitu dibawa ke rumah ini merasa sudah nolong anak yatim, terus didoain, terus merasa sudah ini, terus di selfie di sosmed gitu ya. Begitu pulang anak itu nangis Pak. Karena mereka biasa di kesepian, ini punya keluarga utuh kan bahagia, itu kan mereka iri sekali. Jadi kalau memang sayang anak yatim, itu bawa mereka ke jalan-jalan kemana, makan kemana, itu bawa mereka keluar, jangan bawa ke rumah gitu. Dan jangan dipamer-pamerin ini, udah didoain, udah 40 anak yatim, jangan. Nah, karena mereka luka. Yang susah itu adalah begitu mereka luka kan saya datang, saya malam Jumat biasa suka datang, saya dengar mereka, kalau di Jakarta ada 6 lokasi kan. Mereka cerita, Pak saya sedih Pak kemarin ke rumah ini, Pak saya kangen, saya kan nggak ada. Wah, saya bilang yang paling berat itu adalah kita ngasih telinga Pak, bukan ngasih duit Pak. Jadi ngasih anak yatim itu bukan sekedar ngasih uang segala macem, tapi yang benar ngasih telinga Pak. Jadi dia denger, Pak saya naksir Pak, di sekolah ada cewek. Ya mereka juga cowok, mereka umur 17 tahun, mereka juga
Oke, sambil denger gini, yang susah tuh kasih telinga Pak, kita nggak kasih komen, denger aja gitu kan. Gitu. Nah hal seperti gitu, kalau teman-teman dimanapun, kalau Anda peduli sama saudara kita yang berkekurangan itu, gue sedih kalau datang kasih telinga, jangan sekedar ngasih apa yang sudah biasa dikasih, tambahin, kasih telinga, denger curhatan mereka, karena di dalam family salah satu fungsi berkeluarga itu kan saling curhat, anak, bapak cerita gitu segala macam. Mereka nggak ada. Kasih waktu kita. Kasih waktu kita, kasih telinga kita. Jangan kita ngomong satu arah tok gitu ya. Atau teaching mereka, kamu harus gini, enggak. Yang kita dengar. Nah, denger itu ternyata cukup healing buat mereka, buat mereka ini. Jadi teman-teman di rumah atau dimanapun Anda berada, selain Anda berkontribusi secara materi, materi itu adalah kasih hati Anda, kasih waktu Anda dan kasih telinga Anda, dan saya pikir ini akan membuat perubahan. Betul. Karena anak-anak ini energinya lebih, mereka powerful sekali, kuat sekali, dan kadang-kadang idenya liar dan jenius. Jadi saya pikir ini adalah salah satu putra bangsa yang terbaik yang harus kita piara. 26 tahun bukan waktu yang singkat Pak. Luar biasa. Gitu kira-kira. Dan mendengar itu kan juga akhirnya yang mendengarkan itu bisa lebih bahagia karena penuh dengan syukur kan ya. Bisa mensyukuri apa yang sudah terjadi di dia gitu. Betul Pak, betul. Saya sendiri saat ini lagi membangun sekolah SMK khusus untuk anak yatim piatu terlantar di Nongko Jajar. Di situ ada asrama perempuan, ada asrama laki-laki, dan kami punya tujuan 80% harus menjadi wirausaha mandiri. Cocok. Jadi nanti kami ajarkan bagaimana sih berwirausaha agar lulus dari sekolah itu bisa sudah mandiri, nggak perlu harus cari kerja atau apa. Benar. Nah, kami akan mengajarkan skill-skill yang sesuai dengan passion mereka. Jadi semoga ini pun dari sisi perizinan juga lancar, karena sampai saat ini pun masalah di perizinan sikat aja jadi Pak, lama sekali. Sikat aja berkontribusi kok. Jadi saya ini ingin memberi kail gitu ya. Jadi bukan memberi ikan. Jadi saya punya filosofi, kalau kita mau menularkan kesuksesan kepada seseorang, kita akan merubah nasibnya. Tapi kalau kita menularkan kesuksesan kepada masyarakat, kita akan mengubah nasib bangsa. Keren. Meskipun dari kecil gitu ya. Keren Pak. Saya dukung 1000% Pak. Ya, jadi sekolah 1 kalau berhasil kan nanti bisa jadi 2 jadi 4 jadi 8. Jadi semoga ini juga bisa memberi peluang-peluang bagi anak yatim untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu-ilmu kewirausahaan. Jadi bukan hanya akademi saja. Jadi di luar akademis akan kami ajarkan. Jadi itu mungkin sumbang asih dari pengusaha ya. Karena pengalamannya pengusaha gitu. Bapak ngasih kail plus ngajari pakai kail. Yes. Dengan value juga ya. Jadi nggak hanya kejarnya uang terus gitu ya. Jadi value, karena mereka juga nantinya bisa berbagi kepada sesama ya. Amin. Ya. Terima kasih nih. Berkah semua Pak. Ya. Ini banyak yang dibicarakan, banyak yang diulas, semuanya out of the box gitu. Amin. Jadi biar semuanya dengarkan sambil mikir gitu. Tapi nggak bisa tidur gitu. Terima kasih sekali nih atas waktunya ya. Terima kasih buat undangannya. Sukses ya, terima kasih. Demikian Sobat Sukses, kalau mau mendengarkan jangan hanya sekali ya, tapi beberapa kali, karena ini isinya dari apa yang dibicarakan oleh Mas Mardigu ini sungguh luar biasa sekali ya. Terima kasih, salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Stay humble, stay positive, stay on fire.